Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat siang semuanya. Untuk pelaksanaan latihan rutin pada kali ini, kita akan mempelajari tentang peraturan baris berbaris atau kerap disebut dengan PBB. Peraturan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik guna menumbuhkan karakter tertentu. Sejarah peraturan baris berbaris. Baris berbaris pertama kali dikenal pada zaman Kekaisaran Romawi, yaitu pada saat Kekaisaran Julius Caesar, dengan maksud agar pasukan yang berada di bawah kekuasaannya punya rasa tanggung jawab dan juga disiplin yang tinggi, dengan melihat hasil akhir yaitu kerapihan, kekompakan, ketertiban, serta kesiapannya. Peraturan baris berbaris atau kerap disebut dengan PBB adalah suatu wujud latihan fisik guna menumbuhkan karakter tertentu, seperti kepribadian dengan rasa persatuan, rasa disiplin, rasa tanggung jawab dengan sikap jasmani yang tegap dan juga tanggas. Ada 7 inti dalam PBB, yaitu sikap dan penampilan, tanggap, tangguh, dan juga tegas, hentakan kaki, patah-patah, rata-rata air, irama langkah, kewajaran tenaga, dan yang terakhir adalah konsentrasi. Selain hal itu, terdapat pula 12 gerakan utama dalam peraturan baris berbaris. Yang pertama, sikap sempurna. Yang kedua, istirahat. Yang ketiga, lencang kanan dan kiri. Yang keempat, setengah lengan lencang kanan. Yang kelima, lencang depan dalam bentuk banjar. Yang keenam, hadap kanan dan kiri. Yang ketujuh, hadap serong kanan dan kiri. Yang kedelapan, balik kanan. 9, berhitung. Ke-10, hormat. Ke-11, jalan di tempat. Dan yang terakhir adalah bubar. Lalu, di sini terdapat cara peragaan sikap sempurna. Yang pertama, badan atau tubuh berdiri tegap. Kedua, tumit rapat. Kedua, kaki membentuk sudut 60 derajat. Yang kedua lutut lurus, paha rapat, berat badan di kedua kaki. Yang ketiga, perut ditarik sedikit, dada dibusungkan, pundak ditarik ke belakang dan tidak dinaikkan. Yang keempat, lengan rapat pada badan, pergelangan tangan lurus, jari tangan menggenggam tidak terpaksa. Yang kelima, ibu jari sejaris dengan jahitan celana. Lalu leher lurus, dagu ditarik, mulut ditutup, dan gigi rapat. Yang terakhir, pandangan mata lurus ke depan. Berikut contoh fotonya. Foto ini diperagakan oleh kakak pradana dari Bantara 37, yaitu Kak Aditya. Yang selanjutnya adalah peragaan istirahat. Tata cara yang pertama adalah kaki kiri dipindahkan ke samping kiri sepanjang telapak kaki atau kurang lebih 30 cm. Yang kedua, kedua belah lengan dibawa ke belakang dan diletakkan di bawah pinggang. Dan yang terakhir, punggung tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Tangan kanan dikepalkan dengan dilepaskan. Dengan tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan di antara ibu jari dan telunjuk. Berikut peragaannya. Yang selanjutnya, hadap kanan dan hadap kiri. Berikut ada beberapa video agar kalian bisa dapat memahami dan menyimaknya dengan baik. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Yang selanjutnya adalah peragaan hormat. Mohon disimak dengan baik agar kalian bisa melaksanakannya dengan baik pula. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Dan yang selanjutnya adalah peragaan balik kanan. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak.
Dan materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah aba-aba. Aba-aba tentunya sangat penting dalam peraturan baris-baris dan memiliki pengertian suatu perintah yang diberikan oleh seorang komandan kepada pasukannya. Yang pertama ada aba-aba petunjuk, yang kedua aba-aba peringatan, dan yang terakhir ada aba-aba pelaksanaan. Aba-aba petunjuk digunakan bila perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Sedangkan aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba petunjuk atau peringatan dengan serentak atau berturut-turut. Misalnya, ada gerak, naik, jalan, dan juga mulai. Dalam memahami peraturan baris berbaris, dapat menimbulkan sikap lahir dan juga sikap batin. Sikap lahir adalah suatu sikap yang terlihat secara nyata, sedangkan sikap batin adalah sikap yang tidak terlihat secara nyata tetapi dapat dirasakan. Untuk penugasan kali ini, kalian cari beberapa contoh dari sikap lahir dan juga sikap batin. Kalian tulis di buku catatan pramuka lalu kirimkan fotonya ke Google Classroom. Dari materi yang baru saja disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa kemampuan baris berbaris sangatlah penting untuk dipahami dan dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Karena materi yang terdapat pada peraturan baris berbaris dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, dalam kedisiplinan, ketangkasan, dan juga kesikapan kita. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.